Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mengetahui adanya wanita disabilitas jadi korban ruda paksa di Bandung, anggota DPR Republik Indonesia Komisi 8, Atalia Pratatya kunjungi rumah korban yang menjadi korban ruda paksa di kawasan Cidadap, Kota Bandung. Anggota DPR Republik Indonesia Komisi 8, Atalia Pratatya mengunjungi gadis tunarungu yang sedang tertimpa musibah karena dilaporkan hamil akibat diruda paksa oleh sejumlah pria. Korban berinisial N yang berusia 23 tahun diketahui telah menjadi korban ruda paksa selama kurang lebih 2 tahun, diduga dilakukan oleh 9 orang. Atalia pun bertemu dengan sang ibu korban di kediamannya yang berada di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Ia pun berbincang-bincang untuk mengetahui kondisi terkini dari anaknya. Sang ibu pun terlihat sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa putrinya. Atalia merasa sangat terkejut karena kejadian seperti ini diketahui secara terlambat, dalam arti bahwa yang bersangkutan telah hamil kurang lebih 26 minggu. Pelaku melakukan aksinya sejak tahun 2022 lalu. Pihaknya pun akan mengawal korban baik dalam bantuan hukum maupun material hingga persalinan berlangsung. Saya merasa sangat terkejut ya, karena ternyata kejadian seperti ini itu kadang-kadang hanya muncul ketika kasusnya sudah terlambat. Dalam arti bahwa yang bersangkutan korban sudah hamil, begitu sekarang hamilnya sudah 26 minggu, kemudian sudah diruda paksa lebih dari 9 dia ingat, 3 yang lainnya dia tidak ingat. Dan ini sudah terjadi semenjak 2022 lalu. Sehingga selama 2 tahun lebih ini kita kemana? Apakah dari sisi keluarga, gitu, apakah dari sisi lingkungan, termasuk kita semua sebagai penggerak-penggerak di masyarakat. Oleh karenanya penting sekali kita untuk mengawal kasus ini. Saya sudah menyampaikan ini pun ke Komisi 8 karena untuk menjadi pembelajaran. Kaitannya juga terkait dengan bagaimana regulasi bisa dihadirkan sehingga tidak boleh ada kejadian seperti ini. Nah, memang kasus seperti ini terjadi dari mereka-mereka yang superior, gitu ya, kepada mereka-mereka yang dianggap lemah. Gitu. Apakah dari orang yang apakah mereka misalkan seorang majikan kepada karyawannya, gitu, ataukah orang yang merasa lebih kuat kepada yang lemah, gitu. Apalagi yang bersangkutan adalah tunarungu, sehingga dia tidak menyampaikan apapun kepada orang tuanya yang mana anak ini adalah anaknya tidak, gitu. Sehingga orang tuanya pun tidak tahu sampai akhirnya di tempat bekerjanya, begitu diketahui bahwa yang bersangkutan itu hamil. Sementara pihak bantuan pendampingan yang dilakukan oleh Biruku Indonesia, Zulaiha Sukmana mengatakan pihaknya sebagai perwakilan masyarakat akan membantu seluruh biaya korban selama proses kehamilan hingga persalinan, termasuk biaya hidup sehari-hari. Selain itu, pihaknya menyediakan 2 penerjemah khusus tunarungu dan tunawicara untuk memperlancar proses hukum yang turut berjalan. Insya Allah kita juga dari masyarakat akan support dan mengawal ini sampai selesai masalahnya. Ya, Viralin Akbar ini support secara material, kemudian kan nanti juga kebutuhan ibu akan melahirkan dan anak yang akan dilahirkan, kemudian psikologinya, konselingnya mungkin secara material, gitu kan. Moral juga udah pasti itu dibantu oleh Yayasan Viralin. Karena kita juru bahasa isyarat itu ada 2. Ada teman juru bahasa isyarat teman dengar, jadi dia bisa mentranslitkan ke kita. Ada juru bahasa isyarat teman tuli, jadi mereka lebih senang bicara sesama teman tuli ya. Ini kebetulan besok akan ke kantor polisi, juru bahasa isyarat Indonesia di JBI dalam hal ini melalui Biruku, gitu, kita akan dampingi besok jam 9. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh semua pihak ini, diharapkan dapat membantu mengungkap keadilan terhadap korban. Meski terlambat, jangan sampai terjadi kembali di masa yang akan datang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Meski terdapat keluhan naiknya harga daging ayam potong dari pedagang, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengatakan harga barang kebutuhan pokok. Wahyudi, seorang tergugat dalam kasus sengketa tanah didampingi kuasa hukumnya, mendatangi Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Mereka mempertanyakan sidang amar putusan pengadilan yang ditunda pihak pengadilan setempat. Semula,
Sidang dijadwalkan tertanggal 30 Desember 2024. Namun, sidang ditunda dan akan kembali digelar pada tanggal 8 Januari 2025 mendatang. Dengan putusan itu, Syafrial, kuasa hukum Wahyudi, merasa keberatan. Karenanya, putusan perkara kliennya sebagai tergugat telah tercantum dalam sistem Pengadilan Negeri Karawang. Atas kegaduhan itu, ia bersama kliennya akan segera melaporkan kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial. Ingat, Indonesia merdeka karena kita bineka, bukan karena Anda menjadi pejabat atau menjadi hakim, bukan. Kita ini merdeka karena rakyat kita, jangan rakyat. Ini rakyat ini, Pak Wahyudi ini, mencari keadilan. Sekarang dia sudah mendapatkan putusan, putusannya sudah keluar tanggal 30, lalu diubah menjadi tanggal 8. Itu bagaimana tanggung jawabnya? Saya cuma minta tanggung jawabnya. Ini adalah pembelajaran yang sangat penting, yang dimana kita di sini memperjuangkan hak, dan keputusan yang sudah dikeluarkan melalui ekot tersebut itu kan bukan masyarakat yang buat, bukan instansi terkait yang dibuat, tapi memang instansi dari Pengadilan Negeri kemana? Pengadilan Negeri Karawang. Nggak bisa, siapa bisa mau buat? Dengan mudah mereka mengatakan bahwa perubahan yang hari ini di tanggal 2, yang awalnya di tanggal 30 sudah dikeluarkan ekot, tanggal 2 mereka menyatakan putusan belum siap, lalu disampaikan lagi perubahan, ada cuti. Loh, cuti dan tidak itu sistem mereka harus seperti apa? Yang jelas, yang sudah dikeluarkan pertanggungjawabkan. Jangan kita sebagai masyarakat salah sedikit bisa pertanggungjawabkan, sedangkan mereka tidak mau pertanggungjawabkan hanya dengan alasan. Apakah hukum kita di Indonesia berdasarkan alasan? Kan tidak. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Karawang melalui juru bicaranya menyatakan bahwa penundaan putusan dilakukan karena salah satu hakim sedang melakukan ibadah umroh. Yang mau kita sampaikan itu sebenarnya sederhana. Informasi yang saya dapat itu sidang itu tanggal 30 Desember. Kemudian ketika disadari bahwa salah satu hakimnya sedang beribadah umroh, maka putusan tersebut harus kita tunda. Tunggu mereka datang, tunggu satu orang ini datang ke tanggal 8 Januari kalau saya tidak salah. Nah, kalau dari kita pengadilan lebih menyarankan untuk para pihak sabar dulu sampai tanggal 8 Januari. Kasus tersebut berawal dari sengketa lahan milik Wahyudi seluas 3.564 meter persegi yang berlokasi di lingkungan perumahan Kartika, Kecamatan Kelari, Karawang, yang kini dijadikan danau serapan oleh pengembang perumahan tersebut. Ia pun telah berupaya melakukan mediasi dengan pihak pengembang, namun tidak membuahkan hasil. Anehnya, pihak pengembang malah menggugat balik Wahyudi ke Pengadilan Negeri Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husnaba Resi melaporkan. Berawal dari sengketa lahan milik Wahyudi seluas 3.564 meter persegi yang berlokasi di lingkungan perumahan Kelari, Karawang, yang kini dijadikan danau serapan oleh pengembang. Ia pun telah berupaya melakukan mediasi dengan pihak pengembang, namun tidak membuahkan hasil. Anehnya, pihak pengembang malah menggugat balik Wahyudi ke Pengadilan Negeri Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husnaba Resi melaporkan. Berawal dari sengketa lahan milik Wahyudi. Informasi pembagian serentak makan bergizi gratis akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.